Halo semua, perkenalkan nama aku Rasmolina Borsipayung dengan NIM 23041215819, kelompok 1 pada sesi 5 dengan asisten lab Kak Natasha Deborah. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana step by step pembuatan peta perubahan garis pantai di Pulau Pramuka dari tahun 2019 hingga 2024. Selamat menonton semua. Pertama, kita download dulu data citranya. Yang pertama kita buka Earth Explorer, lalu kita klik nama pulau kita. Di sini Pulau Pramuka, lalu kita enter, lalu kita ubah tahunnya dari 2019 hingga 2024. Lalu kita set data, lalu klik Landsat 2 level 2, lalu kita pilih peta yang paling jelas, lalu kita unduh. Di sini setelah kita download data citra satelitnya, kita langsung buka ArcGIS-nya. Kita cancel aja, lalu kita klik di layer, klik kanan, lalu add data. Kita pilih data citra satelit yang telah kita download. Di sini saya klik dulu di bagian 2019, lalu add. Nah, di sini kita klik yang B4, B5, B6. Lalu kita add. Lalu di sini kita klik layer lagi, lakuin hal yang sama untuk data citra satelit di 2024. Lalu selanjutnya kita pilih Art Toolbox, lalu kita pilih Data Management Tools, lalu Raster Processing, lalu Composite Band, klik 2 kali, lalu pada info raster kita klik tanda panah ke bawah, lalu kita pilih pada tahun 2019 terlebih dahulu untuk B4, B5, B6 nya. Setelah itu kita pilih Environments, lalu kita output coordinate, lalu kita ganti Save as input menjadi Save as Display. Lalu di sini sudah muncul ya zone-nya, lalu kita okein, lalu oke lagi composite bandnya lagi loading atau processing. Kita lakukan hal yang sama untuk tahun 2024. Setelah tampilan seperti ini, kita lakukan zoom in pada daerah pulau yang menjadi objek kita. Kita klik zoom in, lalu kita langsung ke zoom sesuai keinginan teman-teman. Setelah itu kita lakukan tekan pen untuk memposisikannya di tengah, lalu kita pilih katalog, lalu klik kanan pada data kita, lalu new, lalu save file, lalu kita ganti namanya menjadi Pulau Pramuka 2024. Lalu tipenya kita ganti menjadi polygon, lalu kita edit, lalu kita klik project, lalu kita scroll ke bawah sampai UTM, lalu scroll lagi sehingga WGS 1984, lalu kita pilih yang North. Setelah itu, karena sesuai dengan sebelumnya, saya pilih yang 47 North, 48 North, lalu klik OK, lalu klik OK lagi. Setelah itu, lakukan hal yang sama kembali untuk tahun 2024. Nah, setelah tampilannya menjadi seperti ini, kita uncentang bagian-bagian berikut ini. Setelah itu kita klik editor, start editing, lalu editor lagi, editing Windows, lalu creator feature. Lalu kita klik pada Pulau Pramuka 2019, kita klik polygon, lalu kita digitasi Pulau Pramukanya. Nah, setelah itu klik 2 kali, lalu klik editor, save edit, lalu stop editing. Selanjutnya kita editor lagi, start editing. Sebelum itu kita centang dulu untuk Pulau Pramuka 2019 nya. Lalu kita klik Pulau Pramuka 2024 polygon, lalu kita digitasi lagi. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya teman-teman. Setelah itu kita klik editor, save edit, lalu stop edit, dan selanjutnya di sini kita centang lagi Pulau Pramuka 2019 nya. Lalu kita buat fill colornya menjadi no color untuk Pulau Pramuka 2024 dan Pulau Pramuka 2019. Nah, setelah itu kita uncentang bagian LC-nya hingga menjadi seperti ini. Setelah itu kita pilih Windows, lalu search, kita cari polygon to line, lalu kita klik pada polygon to line data management. Setelah itu kita input feature untuk Pulau Pramuka 2024, lalu kita ubah menjadi Pulau Pramuka 2024 underscore line, lalu kita save, kita klik OK,
Nah, selanjutnya kita lakukan kembali untuk 2024. Setelah seperti ini, kita uncentang untuk Pulau Pramuka 2024 dan Pulau Pramuka 2019-nya hingga menjadi bentuk seperti ini. Lalu kita pilih lagi Windows, search, lalu kita cari buffer. Nah, kita pilih buffer analisis, lalu kita drag aja yang Pulau Pramuka 2019 underscore line. Lalu di sini kita ubah menjadi buffer Pulau Pramuka 2019. Lalu kita save. Lalu kita ubah dulu ininya menjadi 25 meter. Lalu kita klik OK. Nah, setelah bentuknya seperti ini, kita klik lagi Windows. Kita drag untuk yang buffer Pulau Pramuka 2019-nya, kita ubah menjadi buffer line. Lalu kita save. Lalu kita OK. Nah, selanjutnya di sini, setelah muncul seperti itu, kita klik katalog, lalu kita klik data kita, lalu kita klik lagi new, lalu kita klik personal itu, lalu kita ubah menjadi DSAS, lalu kita enter, lalu klik kanan pada DSAS, lalu new, lalu feature class, lalu di sini kita buat namanya baseline, lalu polygon feature-nya kita ubah menjadi line feature, lalu next. Lalu di sini kita buat lagi zone kita, lalu kita next sampai finish. Setelah muncul baseline-nya, kita klik lagi pada DSAS, klik kanan, new, feature class, lalu kita klik shoreline. Lalu polygon feature-nya kita ubah lagi menjadi line feature, lalu next, lakukan hal yang sama. Next hingga finish. Setelah muncul shoreline-nya, kita uncentang untuk Pulau Pramuka 2019 line dan 2024 line dan buffer line-nya. Lalu start editing, lalu kita pilih yang shoreline, lalu OK. Lalu di sini kita klik 2 kali pada garis terluarnya, lalu kita copy, paste, dan di sini kita pilih yang baseline, lalu OK. Lalu klik editor, save edit, lalu stop edit. Nah, selanjutnya kita klik lagi editor, start editing, lalu kita pilih lagi yang shoreline, lalu OK. Lalu kita klik garis yang terdalamnya, lalu kita copy, klik kanan lagi, kita paste. Lalu di sini OK aja untuk shoreline. Nah, selanjutnya untuk Pulau Pramuka 2024 lainnya kita centang kembali, lalu kita klik garisnya, lalu kita klik kanan, klik copy, klik kanan lagi, klik paste, lalu kita OK kan saja. Lalu kita klik editor, save edit, editor lagi, stop edit. Lalu kita pilih ke atribut. Nah, di sini untuk shoreline-nya kita centang semua. Lalu add fields, yes, lalu OK. Lalu untuk baseline-nya lakukan hal yang sama. Selanjutnya di sini kita langsung close saja. Selanjutnya kita klik editor, start editing, lalu kita klik yang shoreline, lalu OK. Lalu kita klik pada shoreline, klik kanan. Lalu kita pilih open attribute table. Nah, di bagian date-nya, tanggalnya kita ubah menjadi tahun yang terlama, yaitu 2019. Di sini tanggal 25 bulan 7 2019. Lalu di yang kedua itu tahun termuda, yaitu tanggal 30 bulan 8 2024. Untuk itunya kita ubah buat jadi 1 dan 2. Lalu editor, save edit, editor, stop edit. Lalu langsung kita close saja. Selanjutnya kita klik lagi editor, start edit, lalu kita pilih yang baseline-nya, lalu kita klik kanan pada baseline, lalu open attribute table lagi, lalu kita untuk DSIS ID-nya kita ubah menjadi 1 dan grupnya kita ubah juga jadi 1. Lalu klik editor, save edit, editor lagi, stop edit, lalu kita close saja. Setelah itu di sini kita buat yang defaultnya. Di sini ikuti saja seperti yang telah saya buat. Kalau ada baseline-nya kita buat baseline, kalau ada ID kita klik yang ID, kalau yang group kita buat yang group, seperti itu. Sini aku
di sini sesuai data diri kita ya. Selanjutnya di sini kita klik untuk membuat transact. Ini kita okein aja. Lalu di sini bisa teman-teman buat transact lalu teman-teman. Di sini klik transact, lalu kita agak naikin dulu biar ada tanda oke-nya. Nah, di sini kita okein aja. Ini lagi processing membuat transact-nya. Nah, apabila seperti ini kita okein aja. Selanjutnya kita bagian calculate. Nah, di sini kita centang aja yang bagian NSN-nya dengan APR-nya. Ini kita calculate, lalu kita exit. Setelah tampilannya seperti ini, kita centang lagi di bagian warnanya itu. Selanjutnya kita akan buat layout, klik view, layout view, lalu kita klik file, kita klik pen, lalu di sini kita ubah menjadi A4, lalu portrait. Setelah itu kita klik oke. Lalu di sini kita atur aja untuk ukurannya berapa. Kita buat posisinya sesuai dengan keinginan kita masing-masing, keinginan teman-teman. Lalu di sini kita klik ini, bagian ini untuk membuat garis luar untuk judul dan lain-lainnya nanti. Lalu kita klik properties, kita ubah warnanya menjadi no color dan outline-nya menjadi hitam. Seperti ini. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Lalu kita buat teks. Di sini langsung kita klik aja judulnya. Lalu kita atur untuk simbolnya seperti font, ukuran, dan lain-lain. Lalu di sini kita klik insert, lalu feature untuk menambahkan logonya, lalu open, lalu kita atur aja untuk ukuran logonya sesuai dengan margin yang telah dibuat. Selanjutnya di sini kita klik kanan pada peta, lalu properties, lalu new grid. Di sini kita next aja sampai finish. Nah, di sini lalu kita klik properties lagi, lalu di sini kita ubah menjadi 0,15 atau 0,25 terserah teman-teman. Lalu kita ubah labelnya sesuai ketentuan ya. Lalu kita klik left dan right, lalu play oke. Lalu kita lanjut ke insert untuk buat legenda. Di sini kita klik insert legenda, lalu kita atur aja yang mana menjadi legendanya nanti, dan legendanya hanya ini aja teman-teman. Selanjutnya kita next hingga finish. Nah, setelah ada seperti ini, tampilan seperti ini, kita langsung buat kotaknya. Lalu kita klik kanan pada legendanya tadi, lalu kita pilih current to feature, lalu pilih lagi current to group. Lalu di sini kita atur aja untuk legendanya. Lalu di sini kita ubah juga fontnya, size-nya, lalu bold-nya. Lalu kita klik oke. Klik oke. Kita atur aja semuanya sesuai keinginan teman-teman, sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini untuk transact-nya kita ubah menjadi Pulau Pramuka, data tahun 2024. Lalu kita ubah juga change simbolnya untuk font, size, bold ya. Lalu di sini langsung kita okekan. Sebelumnya kita atur untuk fontnya, size-nya, dan boldnya untuk seluruh legendanya. Lalu setelah itu kita akan buat insert atau peta kecilnya. Kita klik insert, lalu kita klik new data. Lalu di sini kita add data seperti add data pada awal tadi. Kita
klik file yang kita punya, lalu klik 2019 nya, lalu kita pilih B4 B5 B6, lalu kita oke, lalu kita add data lagi untuk 2024, lalu pilih B4 B5 B6, lalu add datanya, lalu kita klik pada toolbox-nya, lalu kita inputnya, lalu kita pilih satu persatu untuk di setiap tahunnya atau untuk tahun 2019 dan 2024. Lalu kita environment, lalu output coordinate, lalu save as display, lalu oke. Kita lakukan hal yang sama untuk tahun 2024. Setelah tampilan seperti ini, kita klik zoom in, kita zoom daerah yang menjadi objek kita. Seperti ini saja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik kanan pada peta insertnya, lalu properties, lalu kita ubah yang data feature-nya itu mid layer-nya langsung kita pindahkan, lalu kita apply, lalu kita oke. Dia akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita klikkan pada peta properties, lalu kita pilih yang grid, lalu new grid, lalu kita next hingga finish. Lalu setelah itu kita klik properties, lalu kita ubah ini menjadi 70, lalu kita klik apply, lalu kita klik ok, lalu sini kita klik play, lalu klik ok lagi. Nah, setelah seperti ini kita agak zoomkan agar bentuknya menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita nah, selanjutnya di sini untuk sumber datanya langsung kita buat menggunakan teksnya. Di sini sumber datanya ada 4, bisa teman-teman lihat. Kita nanti kita change simbolnya untuk mengubah font, ukuran, dan boldnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan isi biodata kita seperti nama, NIM, sesi, dan aslab kita. Di sini langsung aja saya buat nama saya, NIM saya, sesi kelompok, dan nama asisten labnya atau laboratoriumnya. Setelah itu kita change simbolnya, kita ubah lagi font, size, dan boldnya. Setelah ini kita akan membuat skala teksnya. Di sini kita pilih insert, lalu skala teks, lalu di sini langsung aja kita atur. Tadi saya juga sudah membuat untuk arah mata anginnya, bisa lihat di atasnya. Kita bisa buka nanti di insert, lalu pilih yang arah mata angin. Lalu di sini untuk menyimpannya kita pilih file, lalu export map. Nah, di sini langsung kita simpan dan kita save aja langsung. Setelah itu di sini langsung kita save ya teman-teman. Jadi ini di bawahnya itu sudah sedang memproses. Jadi kita tunggu sampai 100%. Setelah itu di sini bisa kita lihat hasil dari peta yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Bye bye.